Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Mabiran Lumbir Kak Susanti Tri Pamuji, SSTP MSI. Yang saya hormati Kak Sinung Tri Mahendro selaku Korwil Camdinik Lumbir. Yang saya hormati Ketua Kuaran Lumbir, Kak Ari Kurniawan SPDSD, kakak-kakak pembina di wilayah Kuaran Lumbir yang saya hormati, adik-adik pramuka dari Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega di wilayah Kuaran Lumbir yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana di hari ini kita bisa memasuki bulan Ramadan yang telah kita rindukan dan kita nantikan kehadirannya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kami Tasirin SPD dari Waka Bidang Humas Kuaran Lumbir. Pada kesempatan ini kami mengadakan suatu program yaitu ngaji bareng dengan Kuaran Lumbir. Dengan harapan mudah-mudahan program ini bisa menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita dalam bidang agama Islam. Dan dengan harapan juga program ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karenanya kami membutuhkan dukungan dari Kak Mabiran Lumbir dan beserta kakak-kakak pembina di seluruh Kuaran Lumbir dan kaum muslimin muslimat agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki awal bulan Ramadan yang telah kita rindukan dan kita nantikan kedatangannya. Mengapa Ramadan menjadi sesuatu yang kita rindukan? Karena Ramadan memiliki keistimewaan, memiliki makna yang luar biasa. Kalau kita berusaha mengkaji makna dari Ramadan, bahwa Ramadan memiliki huruf yang 5. Pertama huruf Ra, kemudian huruf Mim, yang ketiga huruf Dal, 4 huruf Alif, dan yang kelima Nun. Masing-masing 5 huruf ini memiliki makna, yang di dalam makna itu juga ada keistimewaan yang luar biasa yang ada di bulan Ramadan. Kita mulai dari huruf pertama Ra. Ra itu memiliki makna rahmah. Berarti bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Rahmah, bulannya rahmat, bulannya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak rahmat yang diturunkan di bulan Ramadan, maka kita seyogyanya mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak beribadah, meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kita beribadah wajib di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Dan bila kita mengerjakan ibadah sunnah, maka akan dihadiahi seperti ibadah wajib di bulan-bulan lain selain Ramadan. Itu makna huruf Ra. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf Mim. Mim ini bermakna maghfirah. Bulan Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita manfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa Rasulullah juga bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang ketiga adalah terkandung dalam huruf Dal. Huruf Dal ini berarti dari kata dia yang artinya cahaya. Jadi bulan Ramadan adalah Syahrud Dia, bulannya bercahaya, bulan cahaya. Kita tahu ketika Ramadan malam harinya penuh dengan orang-orang lagi beribadah, ada yang lagi qiyamul lail, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kemudian lagi pengajian-pengajian terdengar di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa Ramadan hidup 24 jam. Kita tahu ada kuliah subuh, kuliah
tarwih, kemudian kuliah menjelang maghrib. Semuanya itu adalah untuk menghidupkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang bercahaya. Kemudian huruf yang keempat adalah huruf alif, yang berarti iman. Bulan Ramadan adalah syahrul iman. Bulan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa bahkan ibadah puasa pun diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Ini yang diperintah adalah orang yang beriman. Pertanda bahwa puasa memang ditujukan untuk orang yang beriman. Kenapa perintahnya tidak ya ayyuhan nas, hai manusia, atau ya ayyuhal muslimun, hai orang Islam, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Pertanda bahwa Ramadan memang diperuntukkan orang-orang yang beriman. Maka marilah Ramadan ini jadikan momentum untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf yang terakhir adalah nun, dari kata najah. Bulan Ramadan adalah syahrun najah, bulan kesuksesan. Seseorang yang mengoptimalkan ibadahnya di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, insya Allah. Sehingga begitu hebatnya bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan datang, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanu antakuna sanatu kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa-apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan supaya 12 bulan dalam satu tahun itu semuanya dijadikan Ramadan. Kenapa? Karena yang pertama, li anal hasanati fihi mujtami'ah. Kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan setiap bulannya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Satu contoh, bulan Asyura. Di situ menjadi istimewa karena bulan Muharram ini ada hari Asyura atau bulan kemenangannya para nabi. Kemudian Rabiul Awal ada Maulidun Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab juga mulia karena di situ ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bulan Sa'ban menjadi mulia, menjadi istimewa karena di situ ada malam yang luar biasa, malam nisfu Sa'ban. Kemudian di bulan Syawal juga ada sesuatu yang istimewa, yaitu adanya Idul Fitri. Dan terakhir bulan Dzulhijjah menjadi istimewa. Di situ ada banyak keistimewaan dari hari Tarwiyah, Arafah, kemudian hari Nahr atau hari Idul Korban. Ramadan ini menjadi spesial karena keistimewaan 12 bulan dalam satu tahun itu dikumpulkan dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah watta'ata makbulah. Ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita banyak meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ibadah wajib saja. Kita berbanyak dengan membaca Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an di malam hari ataupun di pagi hari. Kemudian kita juga memperbanyak sholat-sholat malam yang selama ini mungkin kita tinggalkan. Bangunlah di tengah malam, sepertiga malam kita bangun untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan sebagai bulan yang mulia, menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah wada'awata mustajabah. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah di bulan Ramadan ini jadikan momentum untuk banyak meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak-banyaknya. Kita barangkali banyak hajat kita yang belum terpenuhi, maka manfaatkan Ramadan ini untuk bermunajah, untuk memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita, keperluan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wadunuba maghfurah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mungkin mau introspeksi diri, begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Mungkin bisa dikatakan sebagaikan buih yang ada di lautan. Tetapi dosa yang begitu banyak ketika kita mau bertobat, memohon Allah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni segala dosa kita. Lebih-lebih ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka manfaatkan untuk banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin di sela-sela waktu kita, seringlah kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi sidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Banyak-banyaklah beristighfar. Sebanyak-banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kenapa Ramadan menjadi istimewa adalah karena ketika kita berpuasa di Ramadan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh sorga. Wa jannatu mustaqatul lahum. Sorga merindukan orang-orang yang berpuasa. Kita tahu ada 4 golongan orang manusia yang dirindukan oleh sorga. Secara umum kita merindukan masuk sorga, tetapi ini ada keistimewaan, 4 orang ini dirindukan oleh sorga. Dan salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya, marilah di bulan Ramadan ini kita berpuasa semaksimal mungkin. Jangan jadi alasan karena kita kerja keras atau kerja berat. Jangan jadikan alasan karena kita mengajar terlalu lama atau lelah. Tapi manfaatkan Ramadan ini sebagai maksimal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita memaksimalkan Ramadan ini sebagai bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita di akhir nanti betul-betul akan mendapatkan la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah karena kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah sebagai pengingat agar kita tidak lupa pada Ramadan ini, jangan sampai kita meninggalkan puasa. Kita tutup dengan kita bersenandung bersama. Okay. He 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 ha ha iwak pandang tiwadai pusa, percuma ganteng ora puasa, iwak hiu dibanding klasa, percuma ayu ora puasa, mubeng ngalor ngidul ora puasa, eling elung besok disiksa. Monggo mari kita bersama-sama jangan tinggalkan ibadah puasa dan sholat wajib 5 waktu. Syukur tambahi kita ibadah dengan banyak membaca Al-Quran dan sholat malam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.